biarin bekerja, toh mereka butuh sama kita. Enggak, sebenarnya secara nggak langsung kita butuh mereka gitu. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri UMKM atau UMKM Wirausaha Mandiri. Jadi di pagi hari ini saya akan share terkait dengan resources atau SDM, sumber daya manusia. Nah, ini masih trending kapanpun, dimanapun, karena untuk resource sangat diperlukan sekali di dalam membangun sebuah usaha. Even di dalam perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar. Makanya menjadi sebuah concern juga terkait dengan namanya SDM. Nah, bagi para pengusaha maupun bagi para bos, sesuai dengan levelnya, hargailah SDM itu di dalam membantu Anda bekerja. Karena tanpa mereka Anda bukan siapa-siapa. Jadi kalau di dalam perjalanan kehidupan saya melihat bahwa ada bos yang sukanya nyinyir gitu, dalam artian gini, karyawanku nggak penting deh, tanpa dia pun aku bisa berdiri sendiri, tanpa dia pun aku bisa berhasil. Nggak mungkin, nonsens sekali gitu. Karena di dalam kehidupan masyarakat kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, karena tangan cuma terbatas dua, kaki dua. Jadi terkait dengan SDM ini, tentunya kalau Anda punya pegawai, ya nggak harus besar atau timnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Itu intinya ya harus dibina gitu loh. Intinya harus Anda kasih nilai value lebih. Mungkin Anda kasih training, Anda kasih pelatihan, Anda kasih workshop. Jangan Anda mempunyai pegawai yang sudah ikut Anda lama, bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Anda nggak apa-apain gitu, dalam artian gini, Anda nggak kasih value lebih, Anda nggak kasih training, Anda nggak kasih seminar, ya begitu jalan begitu aja. Itu sayang sekali gitu, karena dengan SDM Anda punya peningkatan value yang lebih bertambah, otomatis asli itu secara nggak langsung itu membuat nilai tambah dari perusahaan Anda, nilai tambah dari ide-ide yang baru, kemudian mungkin networking yang baru, dengan mungkin mereka melakukan training, ketemu orang, akhirnya ngobrol, akhirnya terjadilah sebuah informasi yang tadinya Anda nggak peroleh. Intinya gini, Anda kalau sebagai seorang manajemen, itu intinya bahwa cobalah Anda berpikir menaikkan value karyawan Anda. Dalam artian, kalau ada kesempatan training, silakan ada budget untuk training. Ada kesempatan seminar, silakan ikut seminar sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Jadi cobalah Anda berpikir seperti itu. Jangan Anda mempekerjakan orang yang seakan-akan seperti patung gitu, atau robot. Ya udahlah, biarin bekerja, toh mereka butuh sama kita. Enggak, sebenarnya secara nggak langsung kita butuh mereka gitu. Itu perlu dipahami ya. Ibaratnya gini, kalau kita ngasih alokasi budget karyawan kita untuk training, ya anggaplah itu sedekah untuk memberikan value lebih kepada karyawan kita gitu. Nah, sehingga timbal baliknya apa ya, mungkin ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Intinya seperti itu. Nah, kembali lagi terkait SDM. Nah, SDM ini di zaman sekarang memang persaingan sangat ketat, perekonomian juga luar biasa, kemudian uh, jumlah pekerjaannya juga terbatas. Artinya ya ada aja, tapi memang kompetisinya sungguh luar biasa, sehingga Anda harus punya value. Dan ada satu kata yang perlu saya highlight, kompetens. Nah, kompetensi ini menarik sekali ya, saya ingin bahas, karena kompetensi ini kombinasi dari 3 bagian gitu. 3 bagian yang ada terkait dengan pengetahuan ya, skill. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keahlian, keterampilan, teknis. Itu skill. Yang tadi itu pengetahuan, itu knowledge ya, maaf. Kemudian yang 3, sikap dan perilaku, attitude. Jadi dengan lingkaran 3 itu ada irisan di tengah.
Itulah kompetensi. Nah, kompetensi itu banyak ya, sesuai dengan bidangnya. Nggak mungkin kita jago bikin karyawan, memang ahlinya jago bikin mie ayam. Kemudian Anda taruh eh, usaha Anda misalnya jualan ikan bakar, ya nggak nyambung gitu. Karena keahliannya memang jualan mie ayam. Hal seperti itu, misalnya ada seorang karyawan jago di bidang properti, tapi Anda pekerjakan di usaha Anda jualan kain bahan gitu, batik, nggak nyambung. Jadi memang apa ya, memang qadarullah ya, kita itu dikasih ilmu sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kompetensi. Nah ini bagaimana sih seorang pengusaha itu mencari karyawan, mencari tim sesuai dengan kompetensi yang ada. Ini perlu kita filter dan sesuai dengan apa ya, usaha-usaha posting-postingnya gitu. Nggak bisa kita campur-campur, ya udahlah teman-teman yang lagi ngerjain di properti karena nggak ada pekerjaan kita taruh aja bekerja di jualan bakso atau mie ayam atau restoran, nggak nyambung. Jadi itu aja. Jadi cobalah kita berpikir seorang manajemen penggerak UKM mencari tim, mencari karyawan sesuai dengan keahlian dan kompetensi. Put the right man in the right job. Apapun itu pekerjaannya, seorang PM, team leader, seorang bos itu harus bijak memilih tim sesuai dengan kompetensi yang ada. Jangan dipaksain. Itu akan roda berjalan tidak lancar. Oke, kembali lagi bersama channel UMKM Wirausaha Mandiri. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Selebihnya kita bahas lebih dalam lagi. Jangan lupa ingat, kalau kita mau survive, jadilah seorang kompeten sesuai dengan keahlian masing-masing. Oke, wassalamualaikum.